Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi sekarang aku bakal buat record yaitu virus yang menular pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca yang baru-baru saja diupload. Begini lockdown zaman Nabi untuk mengatasi wabah penyakit. Sejak 16 Maret 2020, virus corona telah hadir di 158 negara. Beberapa negara telah memperlakukan lockdown atau isolasi dari rumah luar wilayahnya. Cara ini dilakukan agar wabah penyakit tidak semakin tersebar. Tahukah kamu bahwa sebenarnya kebijakan isolasi ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Bagaimana lockdown zaman Nabi? Begini ceritanya. Wabah kusta pada zaman Nabi. Zaman dahulu kala ada sebuah penyakit yang paling ditakuti karena sangat menular dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit itu adalah kusta. Sebuah penyakit kulit di mana penderitanya mengalami bercak-bercak merah pada kulit. Penderita juga mengalami mati rasa, juga melemah dan berubah bentuk. Wabah kusta juga terjadi di daerah Arab dan belum ditemukan obatnya. Kusta baru diteliti dan ditemukan pada tahun 1873. Namun penyakit ini sudah ada sebelumnya. Sebelum ditemukannya kusta belum ada obatnya. Isolasi atau lockdown diberlakukan saat terjadi wabah penyakit menular di sebuah wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penularan penyakit, seperti dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa jika sedang terjadi wabah di lokasi tinggal, kita tidak boleh keluar dari wilayah wabah, sebab akan berpotensi menulari wilayah lainnya. Pun sebaliknya, apabila ada daerah atau seseorang yang terkena wabah, lebih baik kita menjaga jarak dari infeksi penyakit, agar tidak langsung tertular atau menularkan. Lockdown zaman Nabi diterapkan Umar bin Khattab. Situasi lockdown zaman Nabi juga diterapkan oleh Umar bin Khattab ketika mengunjungi Syam. Cerita ini dikisahkan dalam buku biografi Umar bin Khattab karya Profesor Dr. Ali Muhammad Asy-Syahlabi pada tahun 18 Hijriah. Suatu hari Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabatnya melakukan perjalanan menuju Syam. Sebelum memasuki Syam di perbatasan mereka mendengar sebuah kabar tentang wabah penyakit kulit yang menyakiti wilayah tersebut. Penyakit kulit ini dinamai wabah daun amwas, penyakit menular yang menyebabkan benjolan di seluruh tubuh. Benjolan yang terus tumbuh hingga pecah, membuat penderita mengalami pendarahan hingga kematian. Beberapa waktu kemudian Gubernur Syam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang menemui rombongan Umar di perbatasan. Terjadi percakapan di antara para sahabat dengan Umar. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengikuti hadis Nabi, untuk tidak masuk ke daerah Syam yang sedang mengalami wabah dan kembali pulang ke Madinah. Syam diberlakukan lockdown. Setiap beberapa waktu sekali Abu Ubaidah mengabarkan situasi kondisi yang terjadi di Syam kepada Umar bin Khattab. Suatu persatu sahabat Umar meninggal saat wabah, sehingga tercatat sekitar 20.000 orang yang wafat karena wabah. Jumlahnya hampir separuh dari penduduk Syam, termasuk di dalamnya adalah Abu Ubaidah. Posisi gubernur kemudian digantikan oleh Amir bin As, sahabat Umar. Amir bin As memerintah kepada penduduk Syam untuk saling menjaga jarak agar tidak saling menularkan penyakit dan berpencar. Saling menularkan penyakit dan berpencar dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Penularan penyakit kusta pun dapat diredam dan Syam kembali normal. Yang selanjutnya adalah refleksi dengan kondisi wabah corona. Saat ini dunia sedang sibuk melawan virus yang cepat sekali penularannya, yaitu corona. Tidak sampai 1 semester, penularan virus COVID-19 di seluruh dunia mencapai ratusan ribu orang. Bila kita terinfeksi dengan cara Rasulullah mengatasi wabah adalah dengan cara isolasi. Lockdown zaman Nabi Muhammad dapat kita terapkan di lokasi terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus ke daerah-daerah lain. Cina telah melakukan lockdown di beberapa kota serta melakukan perawatan pasien terinfeksi dengan membangun beberapa rumah sakit sementara. Lockdown pun dilakukan dengan bantuan pangan dan insentif untuk orang-orang yang terpaksa bekerja. Italia telah memperlakukan lockdown satu negara untuk menekan penyebaran wabah COVID-19. Cara yang dilakukan oleh Amir bin As saat mengatasi wabah adalah memerintahkan penduduk untuk tidak saling berinteraksi dan berpencar di gunung-gunung. Prinsip cara ini adalah tidak melakukan kontak fisik, menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya.
Nama kekinian dari cara ini adalah social distancing, menahan diri untuk tidak keluar rumah, mengurangi interaksi kontak fisik, serta menjaga jarak. Cara yang tidak hanya berguna untuk menghindari diri dari penularan, namun juga menjaga orang-orang yang belum tertular apabila seandainya kita menjadi carrier dari virus corona. Penerapan lockdown Rasulullah di masa sekarang. Lockdown zaman Nabi memiliki prinsip untuk menyarat masyarakat tidak keluar dari zona wabah, serta mengimbau kita untuk menjaga jarak dari wilayah orang yang terkena infeksi agar tidak tertular. Pencegahan penularan wabah saat ini juga diiringi dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan untuk menyembuhkan virus corona sehingga angka kematian dapat ditekan. Namun di sisi lain, apabila lockdown tidak dilakukan dengan kecepatan, penularan virus berpotensi membuat rumah sakit jadi kewalahan untuk menangani pasien. Apalagi di Indonesia belum sepenuhnya infrastruktur kesehatan siap menghadapi corona. Social distancing dan lockdown dapat menekan angka penularan serta merawat pasien yang sudah positif terpapar virus rumah sakit jadi tidak berlebihan pasien. Proses penyembuhan pun dapat dilakukan dengan aman. Meneladani Rasulullah merupakan teladan hingga akhir zaman. Tidak hanya akhlaknya yang mulia, namun juga cerdas dalam menyikapi sebuah masalah. Dapat diakui, saat lockdown zaman Nabi tidak sedikit memakan korban jiwa, sebab saat itu teknologi kesehatan belum secanggih sekarang. Namun kita dapat mengambil prinsip dan manfaat dari isolasi yang dilakukan sebagai upaya saling melindungi antar sesama agar tidak terinfeksi wabah. Mari kita bersabar menahan diri untuk tetap di rumah aja dan menghindari kerumunan. Usahakan tetap melakukan kegiatan produktif di rumah sambil mendoakan para tenaga kesehatan yang sedang berada di garda terdepan melawan corona. Sahabat juga tetap bisa membantu sesama berbagi untuk mereka yang tengah berjuang sekuat tenaga, yaitu para tenaga medis kesehatan, para kaum duafa dan yang berdampak, dan kaum rentan terhadap virus bersama dompet duafa. Donasi sekarang untuk lawan corona bersama-sama.